Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farail dengan NIM 4212301083 kelas MIKA C6 pagi ingin menjelaskan factory I/O yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan conveyor yang panjangnya 4 meter. Lalu saya menggunakan dua buah sensor, yaitu sensor diffuse sensor. Di sini satu sensor masuk dan ini untuk sensor keluarnya. Lalu saya menggunakan emitter untuk memasukkan barang, lalu ada remover untuk membuang barangnya. Lalu di sini saya menggunakan panel yang berisikan 3 buah button dan 2 indikator light. Di mana button pertama ini yang warna hijau ini untuk start button, lalu yang merah ini untuk stop button. Lalu ada satu buah button emergency, lalu indikator yang di sini yang pertama berwarna merah ini indikator merah untuk memberitahu kalau conveyor ini sedang tidak jalan. Lalu ada conveyor hijau, indikator hijau untuk memberitahu kalau conveyor ini sedang jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 42123011078 dan rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan bagian mekanikal yaitu Muhammad Fadoil dengan NIM 42123011083. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait sistem conveyor yang sudah dibuat. Uh, Sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan komponen apa saja yang digunakan dalam Factory I/O kali ini. Uh, Mungkin saya akan mengulangi sekilas, yaitu sini kami menggunakan diffuse sensor sebanyak dua sensor untuk sensor masuknya dan sensor keluarnya. Lalu kami menggunakan emitter sebagai tempat barang masuk. Setelah itu kami juga menggunakan removernya. Setelah itu kami juga menggunakan satu buah panel yang isinya itu ada tiga button, yaitu start button, stop button, dan emergency button, dan juga ada dua indikator, yaitu indikator mesin off dan indikator mesin on. Nah, sistemnya ini adalah pada saat kondisi awal lampu indikator off-nya akan menyala dikarenakan kondisi mesinnya masih mati ya, atau kondisi conveyor masih mati. Lalu kita bisa menekan tombol startnya untuk mengaktifkan fungsi sensor dari sensor masuk dan sensor keluar ini. Karena kalau kita tidak menekan tombol start button terlebih dahulu, maka kedua sensor ini tidak akan berfungsi sesuai dengan yang kita mau. Nah, setelah kita menekan tombol start button, maka sensornya bisa berfungsi. Lalu kita bisa mengatur kapan barang ini akan masuk. Nah, pada saat kita menekan ini emitternya, maka barangnya akan masuk dan terdeteksi oleh sensor masuknya. Lalu setelah sensor masuk mendeteksi adanya barang, maka konveyornya akan bergerak dan akan terdeteksi oleh sensor keluar ini. Sensor keluar, apabila sensor keluar mendeteksi adanya 5 barang yang sudah keluar, maka konveyornya akan mati, dan jika ingin menghidupkannya kembali, maka kita harus memberikan barang yang memberikan barang baru yang terdeteksi oleh sensor masuknya. Nah, kalau jika sensor masuknya sudah mendeteksi adanya barang lagi, maka konveyornya akan otomatis menyala kembali. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan konveyornya lagi, maka kita bisa menekan tombol stop buttonnya itu. Lalu, misalnya kalau dalam kondisi bahaya, kita bisa menekan emergency buttonnya supaya bisa mematikan sistem tersebut. Berikut merupakan program GXWorks 3 yang sudah dibuat. Di sini saya menggunakan tipe PLC RCPU R04 supaya saya bisa menggunakan GXWorks 3 di factory I/O-nya. Nah, sini ada PB Start untuk mengaktifkan M0-nya, lalu ada PB Stop dan Emergency Stop untuk mematikan atau mereset M0-nya. Lalu ini ada sensor masuk untuk conveyor-nya. Lalu nah, di sini M0-nya harus aktif terlebih dahulu. Ini karena masih sebelumnya. Nih, harus saya tekan stop terlebih dahulu. Nah, nah seharusnya ini M0-nya kan keadaannya sekarang NO. Nah, supaya sensornya bisa bekerja, kita harus menekan VB start terlebih dahulu. Begitupun juga untuk sensor keluar, karena terdapat kontak MO di awal, M0 di awal.
Nah, jika barangnya sudah terdeteksi oleh sensor keluar sebanyak 5 kali, maka konvernya akan mati. Dan untuk menghidupkannya kembali itu kita hanya perlu uh, sensor masuknya hanya perlu mendeteksi adanya barang, maka C0-nya akan ke reset. Lalu ini indikator off-nya akan menyala pada saat kondisi awal, dan ketika start button ditekan maka indikator on-nya akan menyala. Lalu di sini ada MX OPC konfigurator yang berfungsi untuk menjembatani antara GXWorks 3 dengan Factory IO. Nah, di sini terdapat input output yang saya gunakan di GXWorks 3. Ini saya tambahkan secara mandiri. Ini ada input, ada input dan outputnya. Nah, terus kita bisa mengecek apakah hubungan MX konfigurator MXOPC dengan GXWorks 3 ini sudah tersambung atau tidak melalui quality-nya. Jika quality-nya tersebut ada tulisan good, maka MXOPC dengan GXWorks 3 itu sudah terhubung. Dan jika quality-nya itu bad, maka MXOPC-nya dan GXWorks 3 ini tidak menyambung. Lalu sini saya akan masuk langsung ke Factory IO-nya. Oh iya, untuk Factory IO-nya tinggal kita masuk ke driver aja ya, tinggal kita samain. Oke, sini saya akan melakukan simulasinya di Factory IO-nya. Nah, pada saat kondisi awal itu lampu indikator off-nya akan menyala dikarenakan mesinnya belum belum aktif dan belum ready. Pada saat saya tekan tombol start, maka indikator on-nya akan menyala dikarenakan mesinnya sudah ready dan sensor juga sudah bisa berfungsi. Oke, saya tekan, maka ada barang pertama yang akan terdeteksi. Ini barang pertama terdeteksi oleh sensor keluar. Lalu ini ada barang kedua. Ini ada barang ketiga. Ini ada barang keempat yang akan terdeteksi oleh sensor keluar. Lalu barang kelima. Jika 5 barang sudah keluar, maka konvernya akan mati, bisa dilihat sini. Dan untuk menghidupkannya kembali kita hanya perlu memberikan barang di emitternya lagi. Maka konvernya akan menyala kembali. Satu barang, terus ini barang kedua, lalu ini barang ketiga, lalu ini barang keempat, ini barang kelima. Nah, jika sudah 5 barang maka konvernya akan mati, dan jika terdapat barang baru maka konvernya akan maju jalan lagi. Barang pertama, barang kedua, ini barang ketiga yang akan terdeteksi oleh sensor keluar, lalu barang keempat, dan ini barang kelima. Nah, jika kita tidak ini konvernya sudah mati. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan konvernya lagi, kita bisa menekan tombol stopnya, maka indikator off-nya akan menyala, indikator on-nya akan mati. Untuk memfungsikan, untuk menghidupkannya kembali kita hanya perlu menekan PB start-nya. Kalau di sini saya akan mencoba juga apabila ada barang yang terdeteksi tapi start button-nya belum tekan. Nah, jika barangnya sudah terdeteksi tapi start button-nya belum tekan, maka sama saja sensornya tidak berfungsi dan konverter tidak akan berjalan. Dan ketika saya tekan start button, maka konverter akan aktif dan indikator on-nya akan menyala. Barang pertama, barang kedua, barang ketiga, lalu ada barang keempat, dan barang kelima. Saya akan coba menekan emergency button. Nah, maka konvernya akan mati. Nah, walaupun ada barang yang terdeteksi lagi oleh sensor masuk, tetap dia tidak akan aktif karena saya perlu merilis emergency terlebih dahulu, lalu saya bisa menekan start buttonnya lagi untuk mengaktifkannya kembali. Dan terkontrol ini reset ya. Ini jadi barang pertama, ini barang kedua, ini barang ketiga, lalu ini barang keempat, dan barang kelima akan keluar. Nah, setelah itu konvernya akan mati. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan lagi, kita bisa menekan stop buttonnya. Oke, mungkin sekian saja simulasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.